Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai berbagai manfaat berkumur dengan air garam. Setiap orang Indonesia pasti menyimpan natrium klorida alias garam di dapur rumahnya. Peran garam untuk menyedapkan masakan tak perlu diragukan lagi. Garam punya banyak manfaat selain menjadi senjata di dapur. Dilarutkan dengan air hangat, butiran asin ini juga bisa jadi senjata buat kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sejak zaman dahulu sebelum mengenal sikat dan pasta gigi, orang-orang juga peduli dengan kebersihan gigi dan mulut. Larutan air garam sudah digunakan untuk berkumur sejak 5000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno. Sejarah mencatat larutan air garam juga digunakan oleh bangsa Tiongkok dan India kuno untuk membersihkan mulut. Beberapa catatan bahkan melaporkan penambahan beberapa tetes cuka ke dalam air garam buat berkumur. Natrium klorida secara alami bersifat osmosis yang bekerja menyerap cairan dalam jaringan atau sel. Bagian dalam mulut manusia terdiri dari jaringan lembab lapisan mukosa. Kelembapan ini membuat mulut menjadi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Nah, ketika kita berkumur dengan air asin, natrium klorida akan menyerap kelebihan cairan dalam mulut sehingga membuatnya kering. Lingkungan dalam mulut yang kering jadi tidak lagi ideal untuk bakteri bertahan hidup. Bakteri kemudian akan berhenti berkembang biak, dan pada akhirnya mati. Berikut adalah beberapa potensi manfaat berkumur dengan air garam untuk kesehatan gigi dan mulut. 1. Meredakan sakit gigi. Jika kita sakit gigi, kita tidak bisa langsung berobat ke dokter gigi. Dokter baru bisa mengobatinya ketika gigi tak lagi sakit lagi. Nah, berkumur dengan air garam bisa kita jadikan cara cepat untuk mengobati sakit gigi. 2. Mengatasi radang tenggorokan. Berkumur dengan air asin hangat dapat meredakan sakit dan gatal akibat radang tenggorokan atau faringitis. Cara kerjanya sama dengan saat mengobati sakit gigi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, garam menyerap air yang terkandung dalam selaput mukosa. Tenggorokan kita juga dilapisi oleh selaput ini. Nah, selaput yang mengering jadi tidak lagi ideal untuk bakteri bisa bertahan hidup sehingga akhirnya mati. Penyerapan air ini juga dapat membantu meredakan efek peradangannya sehingga tenggorokan jadi terasa lebih lega. Masalah laringitis, tonsilitis, dan masalah tenggorokan lainnya juga dapat diatasi dengan berkumur air garam. 3. Melegakan hidung tersumbat. Berkumur dengan air garam juga dapat melegakan hidung yang tersumbat akibat pilek. Selain mematikan bakteri penyebab infeksi, larutan air garam ini juga mencairkan lendir yang menumpuk dalam hidung. Masalah hidung tersumbat akibat gejala bronkitis, infeksi sinus, dan reaksi alergi juga akan berkurang dengan cara ini. 4. Mengusir bau mulut. Halitosis adalah istilah medis untuk bau mulut. Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti makanan atau masalah kesehatan tertentu. Berkumur dengan air garam dapat menetralkan bakteri yang jadi penyebab bau mulut akibat makanan. Garam bisa mengubah pH mulut sehingga menghambat produksi mikroorganisme bakteri yang bikin napas bau. Jika bau mulut disebabkan oleh penyakit yang lebih serius, cara ini mungkin tidak efektif. Bau mulut tidak dapat hilang hanya dengan berkumur, tetapi penyakit yang mendasarinya harus lebih dulu ditangani. 5. Meringankan sakit gusi. Selain mengatasi sakit gigi, berkumur dengan larutan air garam juga dapat meringankan sakit gusi akibat gingivitis. Gingivitis adalah kondisi yang ditandai dengan gusi bengkak, meradang, dan berdarah karena infeksi bakteri. Baiknya berkumur setiap hari untuk mengobati gusi yang meradang. 6. Mengatasi masalah lidah. Kadang, lidah bisa dilapisi plak putih. Lapisan putih yang ada pada permukaan lidah dapat dihilangkan dengan berkumur air garam. Berkumur dengan air garam bahkan juga dapat menyembuhkan luka bakar di lidah. Ini karena senyawa natrium klorida dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan. Ada beberapa cara membuat atau meracik air garam untuk berkumur. Namun, kita dapat menggunakan satu resep yang paling mudah, yaitu, larutkan 1/2 sendok teh garam dalam segelas air hangat kurang lebih 250 ml. Gunakan garam murni yang tanpa campuran MSG atau bumbu penyedap lainnya.
kumur ke segala bagian mulut dan tahan di sekitar area yang sakit selama 30 detik. Muntahkan air kumur setelah selesai, jangan ditelan. Tetapi jika untuk mengobati sakit tenggorokan, telan sedikit saja. Ulangi berkumur sekali lagi, dan tahan 30 detik. Ini akan mengangkat potongan makanan yang menempel di celah gigi dan membunuh bakteri yang menyebabkan plak. Selesaikan dengan menyikat gigi, serta menggunakan benang gigi. Beberapa orang ada yang menambahkan sedikit baking soda. Ini dapat membantu memutihkan gigi. Bahan lain yang dapat dikombinasikan dengan garam adalah hidrogen peroksida, minyak kelapa, sari lidah buaya, wijen, atau minyak bunga matahari. Anda boleh berkumur pakai air garam maksimal 4 kali dalam sehari untuk membersihkan mulut dan gigi. Garam bersifat antibakteri yang ampuh membunuh kuman penyebab berbagai masalah mulut, gusi, dan gigi. Garam juga bersifat isotonik dan tidak menyebabkan iritasi pada selaput lendir. Itulah sebabnya dokter gigi pada umumnya juga menggunakan larutan air asin untuk membilas mulut pasiennya setelah prosedur cabut gigi. Sebelum menggunakan air asin ini untuk membersihkan mulut ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, jangan mencampur terlalu banyak garam ke dalam air karena justru dapat membahayakan tubuh. Berkumur dengan air garam lalu memuntahkannya tidak akan bahaya. Namun, menelan garam bisa membahayakan kesehatan. Menelan air garam kebanyakan dapat menyebabkan tubuh jadi dehidrasi, bahkan muntah-muntah. Kebanyakan asupan garam dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Batasi asupan garam hanya 1 sendok teh saja dalam 1 hari. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.